Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Daulah Utsmaniyah. Pembahasan kita kali ini ialah tentang putri kesayangan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang merupakan salah satu ratu yang paling berpengaruh pada masanya, yaitu Mihrimah Sultan. Sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Mihrimah Sultan hidup antara tahun 1522 sampai 1578 Masehi. Dia adalah salah satu putri Kekaisaran Utsmani dan putri dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni the Magnificent dari istrinya Hurrem Sultan. Dia dianggap sebagai salah satu putri sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah Kesultanan Utsmani. Mihrimah atau Mihrumah memiliki arti matahari dan bulan atau bulan dan matahari dalam bahasa Persia. Orang-orang barat mengenal Mihrimah dengan sebutan Kameria yang berasal dari kata Komariah yang artinya rembulan. Ada sebuah lukisan dari Mihrimah yang dibuat oleh Cristofano del Altissimo dengan judul Kameria Solimani. Dia juga dikenal dengan Hanim Sultan yang memiliki arti ibu putri. Mihrimah lahir di Istanbul tahun 1522 Masehi di masa kekuasaan ayahnya Sulaiman the Magnificent. Ibunya Hurrem Sultan ialah putri dari seorang pendeta ortodoks di wilayah Ukraina yang kemudian dinikahi oleh Sultan Sulaiman dan dimerdekakan antara tahun 1533 atau 1534 Masehi. Mihrimah memiliki 5 orang saudara laki-laki, yaitu Pangeran Muhammad, Pangeran Abdullah, Pangeran Salim, Pangeran Bayazid, dan Pangeran Jahangir. Mihrimah tumbuh sebagai seorang perempuan yang terpelajar, disiplin, profesional, fasih, dan mampu membaca dengan baik. Karena dia merupakan putri satu-satunya dari Sulaiman Al-Qanuni, maka Mihrimah sangat disayang oleh Sultan Sulaiman. Mihrimah juga dikenal sebagai seorang putri yang cantik dan memiliki rambut emas karena warna rambutnya yang menyerupai emas. Pada tahun 1539, Sulaiman memutuskan untuk menikahkan Mihrimah dengan Rustam Basha, seorang pejabat Turki Utsmani asal Kroasia. Meskipun ada kontroversi tentang hal ini, akhirnya mereka berdua pun menikah pada tanggal 26 November 1539 Masehi di Istana Lama. Akhirnya mereka berdua pun menikah pada tanggal 26 November 1539 Masehi di Istana Lama. Dan saat itu usia Mihrimah 17 tahun. Hari pernikahan Mihrimah bertepatan dengan perayaan disunatnya Pangeran Bayazid dan Pangeran Jahangir. Perayaan itu berlangsung selama 15 hari. 5 tahun kemudian, suaminya Rustam Basha diangkat oleh Sultan Sulaiman sebagai Perdana Menteri atau Sodrul Azam, jabatan tertinggi setelah Sultan di dalam Kesultanan Turki Utsmani. Rustam Basha memegang jabatan tersebut hingga wafat, kecuali 2 tahun setelah kematian Pangeran Mustafa tahun 1553. Namun kemudian dia dikembalikan lagi ke posisinya setelah 2 tahun kemudian. Tidak lama setelah menikah, Mihrimah mengalami kondisi yang menyerupai penyakit peradangan sendi atau rematik. Mihrimah harus berhadapan dengan penyakit tersebut sepanjang hidupnya. Meskipun Rustam merupakan bagian dari keluarga istana karena merupakan suami dari Mihrimah, namun Rustam tidak terlalu sering terlibat dalam acara keluarga istana. Mihrimah dan Rustam memiliki 1 orang anak perempuan bernama Aisyah Sultan yang lahir pada 25 Agustus 1547 Masehi. Pada tahun 1554 Masehi, Mihrimah mengalami keguguran yang juga mengancam jiwanya. Namun pada akhirnya Mihrimah berhasil sembuh dan selamat. Ada beberapa pendapat tentang di mana Mihrimah dan Rustam Basha tinggal. Pendapat pertama mengatakan bahwa mereka tinggal di Pera. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa mereka tinggal di istana Mihrimah di Uskudar.
Setelah kematian Rustam Basya tahun 1561 Masehi, Mihrimah menawarkan Semis Ali Basya untuk menikah dengannya. Namun Semis Ali enggan menerima tawaran tersebut. Setelah itu Mihrimah memutuskan untuk tidak menikah lagi dan kembali ke istana kerajaan. Meskipun tidak ada bukti bahwa Mihrimah terlibat dalam kematian saudara tirinya, Pangeran Mustafa, namun terdapat banyak sumber yang mengindikasikan bahwa Rustam, Mihrimah, dan Hurrem memiliki niat yang sama untuk memastikan bahwa posisi putra mahkota dapat berpindah dari Pangeran Mustafa ke Pangeran Bayazid yang merupakan saudara kandung Mihrimah dan putra dari Hurrem Sultan. Persaingan politik untuk memperebutkan posisi putra mahkota akhirnya berakhir dengan kematian Pangeran Mustafa saat sang putra mahkota dieksekusi dengan perintah dari ayahnya pada tahun 1553 Masehi. Saat Daulah Utsmaniyah tengah terlibat dalam konflik melawan Daulah Safawiyah karena ditakutkan Pangeran Mustafa akan melakukan pemberontakan. Isu tentang konspirasi menjatuhkan Pangeran Mustafa dari posisi putra mahkota bukan tanpa alasan, karena jika Pangeran Mustafa diangkat menjadi sultan, maka sebagaimana tradisi hukum mati bagi saudara sultan, Pangeran Salim, Pangeran Bayazid, dan Pangeran Jahangir akan dieksekusi untuk memastikan tidak ada pemberontakan di dalam istana Daulah Utsmaniyah. Maka tentu saja Mihrimah dan Hurrem memiliki kepentingan untuk memindahkan kekuasaan kepada saudaranya agar saudara kandung Mihrimah dan anak-anak kandung Hurrem tidak dieksekusi. Meskipun akhirnya anak Hurrem Sultan, Pangeran Bayazid, juga dieksekusi dengan perintah dari Sultan Sulaiman karena melakukan pemberontakan dan menentang penunjukan kakaknya Pangeran Salim sebagai putra mahkota. Mihrimah, Rustam, dan Hurrem juga dianggap memiliki peran dalam eksekusi Perdana Menteri Kara Ahmad Basya pada tahun 1555 Masehi, karena kematian Kara Ahmad membuka jalan bagi penunjukan Rustam Basya sebagai Perdana Menteri atau Sodrul A'zam. Mihrimah juga merupakan penasehat Sultan Sulaiman. Mihrimah menjadi keluarga terdekat Sultan Sulaiman setelah kematian Hurrem Sultan. Mihrimah Sultan merupakan sosok yang mendorong Sultan Sulaiman untuk menguasai Malta pada tahun 1565 Masehi. Mihrimah mengirimkan berita dan surat-surat kepada Sultan Sulaiman saat Sultan Sulaiman tidak ada di ibu kota. Mihrimah juga menawarkan bantuan kepada Sodrul A'zam Semis Ali Basya dan menjanjikan untuk menyediakan 400 kapal dengan dana pribadinya. Meskipun akhirnya penaklukan tidak dilanjutkan, Mihrimah juga merupakan sosok di balik keputusan Sultan Sulaiman untuk menguasai Hongaria pada tahun 1566 hingga akhirnya dia wafat dalam usahanya untuk menguasai Hongaria di wilayah Zigetvar. Karena terjadi penutupan pasar gandum sementara dan karena buruknya panen, maka pada abad ke-16 terjadi krisis pangan. Penduduk Dalmatian, Republik Ragusa yang berada di Venezia akhirnya berhasil menjadi jembatan sebagai penyalur pangan dari wilayah Daulah Utsmaniyah ke wilayah Eropa. Mihrimah memainkan peran penting dalam penyaluran bantuan pangan tersebut. Namun selanjutnya terjadi kerancuan karena selanjutnya terjadi ketegangan antara Republik Ragusa dan Kapudan Pasha, pemimpin armada laut Turki Utsmani. Karena saat itu Turki Utsmani sedang melakukan penyerangan terhadap daerah Malta pada tahun 1565. Ketegangan politik yang terjadi membuat duta besar Ragusan meminta perlindungan dari Mihrimah Sultan. Saat Sultan Salim menjadi sultan, penguasa Daulah Utsmaniyah, Mihrimah Sultan diangkat menjadi Ratu Ibu atau Sultanah Maka Mihrimah pun menjadi penasihat Sultan Salim. Pengaruh Mihrimah yang kuat di dalam istana seringkali menimbulkan ketegangan politik dengan istri Sultan Salim, yaitu Nurbanu Sultan. Maka dapat dikatakan bahwa ada semacam rivalitas antara keduanya dalam memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah di masa Sultan Salim II. Pengaruh Mihrimah yang kuat juga disebabkan karena kekayaannya. Mihrimah menjadi salah satu wanita terkaya di Daulah Utsmaniyah, terutama setelah wafatnya suaminya yang mewariskan untuknya sejumlah besar harta warisan. Mihrimah Sultan berinisiatif mendirikan 2 masjid dan lembaga amal di Istanbul di wilayah yang dinamakan dengan namanya. Kedua proyek tersebut dibangun oleh arsitek terkenal Daulah Utsmaniyah, Mimar Sinan.
Masjid Mihrima Sultan dibangun di wilayah Uskudar. Dibangun sekitar tahun 1543, 1544, dan 1548. Dan masjid yang kedua berada di Gerbang Erdini di sebelah barat dari kota tua Istanbul. Dibangun dari tahun 1562 sampai 1565 Masehi. Menara kembar yang ada di Uskudar merupakan simbol penting bagi masjid tersebut. Kompleks masjid tersebut dilengkapi dengan sebuah madrasah, dapur untuk memberi makan orang yang membutuhkan, sebuah klinik, dan sekolah dasar. Selain masjidnya, sekolah dasar, perpustakaan, dan madrasahnya kini digunakan untuk klinik yang melayani pasien dari luar. Sedangkan masjid di Edirne terdiri dari air mancur, madrasah, dan kamar mandi. Mihrima juga berinisiatif memperbaiki mata air Zubaidah yang ada di Mekah, dan dia juga mendirikan lembaga untuk mensuplai besi bagi angkatan laut. Ada kisah tentang Mimar Sinan, arsitek Sultan Sulaiman, yang jatuh hati dengan Mihrima Sultan. Mimar Sinan pertama kali melihat Mihrima ketika Mihrima menemani ayahnya dalam perluasan wilayah ke Moldova. Untuk menarik perhatian Mihrima, Sinan membangun jembatan yang membentang di atas Sungai Prut hanya dalam 13 hari. Mimar Sinan sempat menawarkan dirinya untuk menikah dengan Mihrima Sultan, namun lamarannya ditolak oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Maka dia pun menuangkan rasa cintanya terhadap Mihrima dalam bangunan yang dia bangun, yaitu Masjid Mihrima Sultan yang ada di Istanbul. Mihrima wafat pada tahun 1578 Masehi. Dia hidup lebih lama dari saudara-saudara laki-lakinya. Setelah wafat, Mihrima dimakamkan di Masjid Sulaimani di samping makam ayahnya. Dan dia merupakan satu-satunya keturunan Sultan Sulaiman yang dimakamkan di kompleks Masjid Sulaimani. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.